Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang selalu kita haturkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kejayaan manusia ini ada dalam agama dan amal agama. Sejauh mana dia amalkan agama, sejauh itulah kejayaan, sejauh itulah kesuksesan. Kejayaan dan kesuksesan itu tidak diukur oleh banyaknya harta benda kita, tingginya pangkat dan jabatan kita, atau banyaknya penggemar kita, atau pengikut kita. Bukan, hadirin rahimakumullah. Walillahil izzati wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Izzah, kesuksesan itu bagi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, tetapi orang-orang munafik tidak memahaminya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita dijadikan sebagai manusia, bukan sebagai hewan, bukan sebagai tumbuh-tumbuhan, bukan sebagai batu, bukan sebagai gunung. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi manusia, dan kita tidak pernah meminta menjadi manusia. Benar? Boleh? Ya, kita tidak pernah meminta menjadi manusia. Tapi Allah jadikan kita manusia. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Tidak pernah menjadi binatang, menjadi sapi, tapi Allah takdirkan ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini maupun yang ada di langit itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada intervensi dari siapapun, dari makhluknya atau dari malaikatnya, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkuasa dengan kehendaknya. Jadi kita bersyukur dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku jadikan manusia ini sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk. Masya Allah. Kenapa rahmakumullah? Karena manusia ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah, menjadi khalifah. Kemudian kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW adalah umat yang mulia. Ini yang wajib kita syukuri, bahwa kita tidak pernah meminta menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Seandainya kalau bukan karena kehendak Allah, mungkin kita akan menjadi umat Nabi Nuh, mungkin kita akan menjadi umat Nabi Yunus, atau mungkin kita akan menjadi umat Nabi Musa, Isa dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah meminta menjadi umat baginda Rasulullah. Allah jadikan kita ini menjadi umat yang mulia, umat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Mengapa dikatakan umat yang terbaik? Di samping beriman, kemudian umat ini dijadikan oleh Allah SWT untuk ukhrijat linnas, jumpa kepada manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar. Ini adalah salah satu kemuliaan dari umat baginda Rasulullah SAW, yaitu menjadi naibur rasul, menjadi pelanjut kerja nubuah. InsyaAllah ya. Gimana Pak Aleh ya? Menjadi pelanjut risalah nubuah.
Jadi agama ini adalah rahmatan lil alamin. Tidak akan pernah diutus seorang nabi walaupun keadaan umat bagaimanapun keadaan umatnya, ya. Walaupun di Dubai di sana dibangun kuil, ya. Hari ini tidak akan pernah diturunkan seorang nabi kalau kita tidak mempunyai fikir. Maka tugas dakwah ini adalah tugas siapa? Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, hazihi sabili, satu-satunya jalan. Ad'u ila Allah, mengajak taat kepada Allah. Ana wa man ittaba'ani. Kerja siapa? Aku bersama pengikutku. Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi tidak dikatakan ana wa manit ulama, ana wa manit ustaz, bukan. Tapi dikatakan bahwa kerja nubuah adalah ana wa manit taba'ani. Aku bersama pengikutku. Siapapun yang menjadi pengikut baginda Rasulullah SAW mesti dia paham, ya. Jangan sampai salah paham. Ini hari ini, ya. Sudah solat merasa puas dengan solatnya, sudah zikir merasa puas dengan zikirnya, sudah haji merasa puas dengan hajinya, sudah bersedekah merasa puas dengan sedekahnya, tapi tidak memahami bahwa kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang mengatakan, ana wa man ittaba'ani, aku bersama pengikutku. Jadi siapapun dia, orang kaya, orang miskin, orang awam, orang alim, ya, apakah dia sibuk, pengangguran, adalah umat Nabi. Di dalam diri Nabi ini tersimpan apa? Tersimpan kerja dakwah, tersimpan kerja nubuah. Karena la nabiyya ba'dah. Baginda Rasulullah SAW adalah khataman nabiyyin, penutup daripada semua para anbiya. Tidak akan pernah diturunkan nabi lagi. Insyaallah. Insyaallah. Maka hanramakumullah, di samping kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tawarkan kerja yang mulia. Maka Allah menamsilkan kerja nubuah ini sebagaimana kerja para pedagang. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan, tijarah, tunjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkan kalian daripada apa? Azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masya Allah. Kita disuruh untuk apa? Berjihad di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta benda. Bukan harta benda saja, bi anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri kita, dengan diri kalian. Zalikum ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Insyaallah. Jadi Allah kasih bocoran, diberitahu tapi dikatakan lagi, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Padahal Allah telah beritahu bahwa yang terbaik adalah bagaimana kita ini berjihad, mendakwahkan agama dengan harta dan diri kita. Kalau hari ini kita berjualan bisa saja bangkrut, kebakaran tokonya, bangkrut dia, ya. Jadi tidak ada jaminan orang yang berdagang banyak. Pengusaha-pengusaha pun bangkrut. Tapi untuk agama tidak ada bangkrutnya. Tidak akan pernah mengalami kebangkrutan kalau usaha agama ini. Tunjikum min azabin alim. Jaminan Allah adalah apa? Tunjikum min azabin alim. Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dia daripada azab yang pedih. Jadi inilah rahimakumullah kemuliaan daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nabi, bukan rasul. Ya. Dulu Nabi Harun diangkat menjadi nabi baru boleh dakwah kepada Firaun bersama Musa. Tapi sekarang malah jadi disuruh, ya. Disuruh menjadi naibur rasul, menjadi umat yang terbaik. Uhrijat linas, jumpa kepada manusia. Balighu anni walau ayah.
Sampaikan walaupun hanya satu ayat. ayat. Balighu ini adalah merupakan perintah. Balighu. Ani inilah kemuliaan. Ya. Balighu itu taklib. Ani tasyrif. Kemuliaan. Kenapa dikatakan mulia? Karena dakwah ini adalah kerja Nabi yang dilanjutkan untuk umat. Walaupun hanya satu ayat. Nah, satu ayat ini lakukan apa? Tahfif. Kemudahan, dimudahkan oleh Allah. Karena Allah Maha mengetahui bahwa kita inilah umat yang lemah-lemah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Insya Allah kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Hafal Fatihah. Insya Allah hafal Fatihah ya. Amin ya. Semua hafal Fatihah. Sedangkan ini amr ini perintah Allah ini balighu anni walau ayat. Rasulullah sampaikan bahwa sampaikan walaupun hanya satu ayat. Masya Allah. Jadi balighu adalah perintah. Ani itu apa yang datang dari Nabi itu mulia. Walaupun hanya satu ayat. Satu ayat itu keringanan. Jadi tidak dikatakan mesti kita menjadi ulama. Qul hazi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, satu-satunya jalan apa? Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah. Ana wa man taba'ani. Aku bersama umatku. Jadi siapapun yang sudah bersyahadat, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu naru alaih. Barang siapa yang sudah bersaksi, bersahadat, bermusyahadah tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, haramallahu naru alaih, maka diharamkan neraka baginya. Allahu akbar. Diharamkan ini. Ya. Orang yang sudah bersahadat tapi dengan syarat. Di hadis yang lain dikatakan, kul ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku yang sudah bersahadat tadi itu masuk ke dalam surga karena sudah dijamin, kecuali yang tidak mau. Kecuali yang enggan. Illa man aba. Kecuali yang enggan. Saipuh. Kila wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah? Sai sandek meleno ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, man ata'ani dahalal jannah. Wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia yang masuk surga. Tapi yang ingkar kepadaku, dialah orang yang enggan. Rasulullah SAW dengan bijaksana mengatakan, tidak dikatakan masuk ke dalam neraka. Dialah orang yang enggan. Siapa yang enggan? Yang tidak mau. Maka rahmakumullah, inilah kemuliaan umat menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Kita harus mengenal bahwa kita ini umat baginda Rasulullah SAW. Kita ini bukan umat Nabi Ibrahim. Selesai. Kita bukan hanya sekedar ibadah saja, bukan hanya zikir saja, tetapi kita disuruh juga untuk balighu anni walau ayah. Kita disuruh juga menjadi apa? Ukhrijat linnas, menjadi umat yang terbaik. InsyaAllah ya. Apapun yang kita lakukan, azan ini dakwah pertama, kita dakwah dengan azan. Mujahid berdakwah dengan pedangnya, kita berdakwah dengan lisan kita, mengajak saudara muslim kita. Mari kita ke masjid, itu sudah 4 kata. 1 kata mengajak di jalan Allah, itu seolah-olah kita beribadah 1 tahun ibadah. 1 kata. Bagaimana dengan 1000 kata? Ini hanya perkataan saja. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah perkataannya yang lebih baik daripada mengajak kepada Allah? Wa qala innani minal muslimin. Ya. Dan kemudian dia berkata, aku ini seorang muslim. Aku ini orang yang berserah diri. Nah, ini jarang disampaikan oleh para ulama-ulama kita yang selalu hari ini membahas fikih. Itu bagus. Tapi fikih adalah bagian daripada agama. Tapi jarang menyampaikan masalah bahwa kita ini ada tanggung jawab, ada tugas di dalam diri seorang Islam yang sudah bersadat ini, ada balighu anni walau ayah di sana. Tugas menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Ya. Loh, saya ini bukan ustaz, bukan ulama. Ini tidak dikatakan siapa. Bukan dikatakan ustaz atau ulama. Ana wa man taba'ani. Kalau kita sudah bersahadat, menyatakan diri kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW,
mestinya kita ambil usaha dakwah. Caranya bagaimana? Ya tidak mesti kita keluar. Ya keluar ini hanya salah metode. Keluar 3 hari, 40 hari, metode saja. Kalau kita bisa ada namanya dakwah infirodi, ada namanya dakwah istima'iyat ini bersama-sama. Infirodi mesa-mesa. Kita duduk di bawah waru, tokol-tokol, saling ajar. Kita duduk di berugak, kita bicara agama. Dakwah namanya. Mengajak bukan mengajar. Kalau mengajar itu adalah tugasnya orang alim. Ada 2 tertib yang berbeda antara dakwah dan mengajar. Dakwah, manakala Rasulullah SAW berdakwah, Nabi Muhammad SAW keluar menjumpai umatnya. Tidak ngerap-ngerap di dalam masjid, tidak zikir dalam masjid, tidak ceramah dalam masjid. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Sampaikan terus la ilaha illallah tuflihu. Kalian akan beruntung, kalian akan berjaya, kalian akan selamat dunia dan akhirat. Sehingga dikatakan oleh ulama, seandainya telapak kaki baginda Rasulullah SAW dicat merah, lamun nak dicat lampak naik Nabi niki, maka Mekah Madinah niki yang berwarna beak. Nabi maksud dek narak lorong, dek narak gangsan, dek nuah datangi si Nabi. Iya maksud niki. Seandainya ni lampak naik niki yang bercat beak, dek narak gang, dek narak lawang sana ketuk. Harta Abu Jahal, harta Abu Lahab didatangi oleh baginda Rasulullah SAW. Ini tertib dakwah. Tapi manakala Rasulullah SAW tertib dalam taklim, maka para sahabat datang kepada Nabi. Begitulah kita hadirin rahimakumullah. Kalau kita menuntut ilmu, wajib kita mendatangi ulama. Utlubil ilmi faridah, menuntut ilmu wajib. Jangan kita didatangi ulama. Nah ini kadang-kadang alhamdulillah kita kadang-kadang sudah ada ustaz kita ipuh-ipuh juga. Padahal sebenarnya kita yang nuntut. Utlubil ilmi walau bisin. Tuntut ilmu walaupun sampai negeri Cina, bayangkan disebut wajib sampai begitu. Kalau tertib di dalam menuntut ilmu. Jadi begitulah rahmakumullah. Dakwah ini mudah, balighu ani walau ayah. Sebagaimana azan. Azan siapa saja boleh azan. Yang penting dia tahu lafaz azan. Dan pahala azan rahmakumullah memborong pahala orang yang sholat jamaah. Pahalanya imam lari ke azan, pahalanya makmum lari ke azan. Kemudian pahala orang-orang yang sholat di rumahnya, ibu-ibu misalnya, dengan asbab tadi azan pun. Ini hebatnya seorang muazin, memborong pahala. Walaupun dia awam, walaupun dia mungkin sholat di saf yang terakhir, ya, walaupun dia bukan seorang alim, tapi seorang muazin. Kenapa dikatakan azan itu dakwah tamah? Karena azan itu adalah menyeru, mengajak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agungkan Allah. Kalimat tauhid. Kemudian syahadat, mengajak kepada kemenangan. Apa kemenangan? Kemenangan kita adalah apa? Selamat dari dunia dan akhirat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udhilal jannata faqad faz. Setiap yang bernapas, yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Faman zuziya 'anil nar, barang siapa yang dikeluarkan dari neraka, wa udhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Dialah orang yang sukses. Dialah orang yang mendapat kemenangan. Allahu Akbar. Karena semua kita nanti insyaAllah, bagaimanapun banyak dosa kita, semua akan masuk ke dalam surga, tapi transit dulu di neraka. Na'udzubillah. Nah ini makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di sana apa? Di dunia baik, di akhirat baik. Tapi waqina azabannar, jangan sampai kita mampir di dalam neraka. Karena satu hari di dunia, biyaumin kana miqdaruhu alfasati mimma ta'udun. Satu hari di dunia, satu hari di akhirat sama dengan perhitunganmu 1000 di dunia. Satu hari di akhirat itu sama perhitunganmu dengan 1000 tahun dunia. Bayangkan ini. Ya? Ditamsilkan oleh ulama ini, Pak Aleh.
Seandainya dunia ini penuh dengan biji-bijian, penuh sih biji jagung misalnya, atau biji apa saja. Kemudian datang seekor burung yang mematuk biji-bijian ini sekali setahun. Bayangkan, sekali setahun sekek biji-bijian ini. Datanglah kedit dikit, tapi kaken biji-bijian ini. Set, lalu Malik terbang. Setahun sekali ini. Maka ulama tamsilkan, maka pada suatu saat nanti pasti biji-bijian itu akan habis. Jenebue. Walaupun biji-bijian penuh oleh seluruh dunia ini, kemudian datang kedit sekali setahun. Makan daripada bijian tersebut, maka suatu saat biji-bijian tersebut akan habis. Tetapi yang namanya abadan di akhirat selama-lamanya. Nah, inilah menjadi renungan kita rahimakumullah, agar kita ini tidak menyesal. Karena ada namanya surat penyesalan. Ya, baik itu dalam mau menjelang sakaratul maut, bahkan penyesalan kita di dalam kubur. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solehan inna muqinun. Ya Rob kami telah melihat, baik yang beramal baik maupun beramal tidak baik. Kalau beramal baik kepingin, seandainya na'mal solehan, maka kembalikan kami ke Pondok Perasi, kembalikan kami di dunia. Jadi tulak dengan salik kubur-kubur dan ini sawah mati. Mele jen tulak malik jok Pondok Perasi, namun beralamat Pondok Perasi. Dia ingin balik lagi udah apa? Na'mal solehan, dek lalu mancing, dek lalu mengantor, dek lalu jok bangket. Na'mal solehan. Inna muqinun. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang yakin. Tapi keyakinan kita di alam kubur tidak ada artinya. Keyakinan kita kapan? Di dunialah kita yakin tentang perkara-perkara akhirat, perkara-perkara agama, dan seterusnya. Maka handrahmakumullah, agar penyesalan ini tidak terlambat. Kita sering dengar sedia payung sebelum hujan. Ini menyatakan luar biasa ini. Ya, pepatah Indonesia bagus sekali itu. Sedia payung sebelum hujan. Ini artinya apa? Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri kalian menyiapkan apa? Tidak kita disuruh untuk menyiapkan harta benda untuk keluarga kita, tetapi untuk bekal hari esok. Bekal. Lamun ingat lema anak seperti lalang beh. Nah, ini dengan sibuk dengan game sekarang ini susah. Anak-anak kita suruh sholat susah, suruh makan pun susah, main game. Ya, serius. Ini pengalaman saya kemarin ke Selong Belanak. Dohor saya datang, sebelum dohor datang, saya lihat ada anak yang duduk di bawah pohon bagi di atas batu. Pernah saya sampaikan di murid-murid saya juga ini. Saya lihat, ini kok main game. Akhirnya saya balik lagi. Sholat duhur, balik lagi ke tempat teman itu. Masih saya lihat duduk di tempat yang sama. Tidak bergerak, hadap timur. Karena di sana ada batu-batu yang agak tinggi. Ada bukit, dia cari sinyal kayaknya. Kemudian saya muter-muter, ada sedikit takazah. Baliklah saya waktu asar. Masih ada di sana. Kemudian saya balik lagi sholat, masih dengan posisi yang sama. Lupa makan, lupa minum, apalagi sholat. Ini hadrahmakumullah. Kalau yang dibuka YouTube itu berpahala. Jelas. Ada orang bertanya, Ustaz kenapa antum merekam-rekam itu? Saya tanya sama dia, ini Ustaz besi, Ustaz lumayan alim. Antum kalau nonton film porno berdosa apa enggak? Saya bilang begitu. Enggak usah kita nonton porno, enggak. Ini saya tanya, saya bilang. Begitu juga antum dengar pengajian berpahala apa tidak? Sama dengan kita sekarang ke YouTube, imbangi. Ya, di sana semua ada banyak, boleh. Orang joget-joget, orang macam-macam itu. Bahkan Al-Qur'an kita buka aplikasinya lain-lain sponsornya. Nah, itulah perlu kita perbanyak. Jadi kita tidak boleh menafikan dengan perkembangan teknologi apa, agar kita yakin sebenarnya apa. Innallaha sari'ul hisab. CCTV, Masya Allah. Dulu kita tidak kenal, masa dengan lihat ini bau tengat. Agar apa? Agar kita paham dengan arasnya Allah. Sekarang kita direkam dengan aras semua dengan sekarang GPS. Anak-anak kecil HP, tahu Sherlock ketemu di mana, gempa di mana dengan aplikasi.
Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah itu benar. Semakin hari semakin benar. Layak dikelilih Nabi. Oh, masa? Coba ke aneh. Isra Mi'raj peristiwa itu banyak yang murtad itu. Karena pada zaman itu tidak ada zaman teknologi. Sekarang terjawab. Ya, bagaimana ada pesawat terbang. Nah, sekarang hadramakumullah tentang catatan amal. Nah, ini kalau kita merasa ada CCTV-nya Allah yang hebat, kenapa kalau kita mesti takut dengan CCTV yang ada di kantor kita, CCTV yang ada di supermarket, CCTV yang ada di jalan misalnya, takut melanggar, bares, bares. Kenapa? Ada CCTV di sana lampu merah. Ini belum sih banyak penerapannya. Tapi CCTV yang namanya ma'iyatullah, kita ini tidak pernah takut kita. Ya, apapun, sekecil apapun. Bahkan CCTV-nya Allah itu bukan yang zahir saja. Masuk ke dalam apa? Dalam hati yang terdetik, bahkan yang belum terdetik pun sudah bisa terekam. Ya'lamuna apa itu? Lupa. Allah mengetahui apa? Penglihatan mata. Wa ma tuhfis sudur, dan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi sedetik mata kita sering dengan ini Pak, letak doang. Nah, itu udah dianggap sudah terekam itu. Semakin canggih besok. Bahkan ada tain kentok aja sekarang orang besok tidak perlu tanya interogasi dari tain kentok aja. Polisi itu bisa tahu dia bohong apa tidak, bisa diteliti apa yang sudah dilakukan dari tain kentok. Nah itu. Nah besok dinding-dinding ini ya jadi saksi semua. Bi anna rabbaka auhalaha. Agar kita nih yakin gitu. Kenapa sekarang aja tain kentok aja bisa mengungkapkan banyak hal. Ya. Dengan alat-alat yang sekarang semakin canggih. Itu siapa yang memberitahu? Allah. Allah yang memberitahu kita, yang mengajarkan penemu-penemu ini agar kita yakin kepada apa? Kepada akhirat sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tentang perkara-perkara yang gaib, kemudian perkara-perkara yang konkret agar kita bisa membedakan antara alam nyata dengan alam gaib. Kita ini sekarang berada di alam nyata. Di mana alam gaib? Ya alam ruh, alam yang sudah kita lalui tapi kita tidak ingat. Kemudian alam rahim, di mana ruh berpindah ke rahim, kita pun tidak ingat. Itu alam gaib bagi kita, tapi bagi orang lain kita tidak tahu dilihat. Oh dia sedang mengandung. Kemudian apalagi tentang alam gaib, alam kubur. Ini gaib ini, belum kita lalui. Yang sudah kita lalui saja ini kita tidak tahu. Nah ingat, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Ditanya oleh Allah di alam gaib, apakah aku Tuhanmu? Bala syahidna, kami bersaksi. Siapa yang ingat? Ingat apa pendek? Tidak tahu, kita tidak ingat. Tidak ingat kita sudah berada di alam ruh. Bagaimana tentang cerita-cerita di alam barzah yang belum kita lalui. Maka Allah SWT, kita sebagai umat akhir zaman ini dipertunjukkan bahwa dengan GPS orang tahu lokasinya di mana. Ini murah, bukan GPS-nya Allah. Insyaallah bisa ya. Belum datang. Lagi berapa menit? Lagi 2 insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Saya ini untuk diri saya ini, bukan Bapak target itu saya, biar semangat. Ya. Jadi siapa yang dekat suara ini dengan tinggalnya diri saya. Kalau ibu bapak kan jauh ini, maka target ini hakikatnya adalah untuk diri saya. Jadi menendang bola ke dinding itu semakin keras bolanya, ya untuk mantunya pun semakin keras insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik dan hidayah, ini yang terpenting, agar kita selamat dari dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.